Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya musannifin. Bersama tu fasil muhaddisin ma'antu sufiya wa ila hadrati Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asy'ari Al-Makki, jami masyayyina wa asrina wa liman asana ilaina wa li abaina wa mahatina wa tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Pun ya, babu fadlil buka, kita masuk keutamaannya bersedih ya. Min khasyatillah, baik bersedihnya karena wedi ya, takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah itu ya berarti ya karena mengetahui betapa agungnya Allah ya. Wa syaukan ilaihi atau berupa wedi ya yang berisi rindu kepada Allah ya. Jadi maksudnya kan ada kalanya orang itu takut itu karena keagungan Allah dan karena kewibawaan Allah ya, atau karena takutnya itu karena pingin rindu, pingin ketemu. Kan kita paham untuk ketemu sama Allah itu berarti kan harus masuk ke dalam surga, kan begitu. Pun kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman wa yakhiruna lil adqan ya, mereka mendelosorkan siapa ya, orang-orang yang beriman. Ya, mendelosorkan lil adqan. Adqan itu sajane dagu rek. Tapi yang dimaksud ya semuanya, berarti wajahnya. Itu kan ada kan dalam ilmu balaghah itu menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan semuanya. Ya kayak sampai aku gak petuk batang hidungnya Mas Zaki sih. Nah, itu sajane bukan berarti ingin hanya kepetuk sama irunge tok ya, ndak ya, berarti kesemuanya. Jadi lil adqan itu sebenarnya maknanya ya dagu, tetapi yang diinginkan adalah seluruh dari bagian wajahnya. Jadi penyebutan sebagian, tetapi yang diinginkan adalah keseluruhannya. Karena memang kita paham orang tuh kalau delosor gitu itu, maka yang awal menyentuh ke bumi itu apa? Muka kan? Delosor sujud itu. Ya berguna, mereka menangis ya, wa yaziduhum, dan nambahi ya, menambahkan apa? Menambahkan ini ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an itu ya, khusyu'an, yaitu kehusyuannya. Ya. Jadi dari sini ini Allah kan bercerita ya, bercerita terkait orang-orang yang beriman itu, mereka delosorkan wajah mereka sambil ya berguna. Ya, ini yang harus digarisbawahi. Mereka bersedih. Ya, wa yaziduhum husu'a, dan Quran itu menambahi kepada mereka kehusuannya. Artinya Allah bercerita ini menunjukkan bahwa kita ini bersedih ini adalah mengandung keutamaan. Ya, supaya kemudian bisa kita ini mau menjauhi larangan Allah kan pastinya. Jadi sekali lagi Allah bercerita gini ini kan kalamnya kalam khobar, bukan kalam perintah ya. Kalam khobar, tapi ini juga mengandung perintah ya. Kan dalam usul fikih itu kan tidak selamanya kalam khobar itu bermakna sekedar cerita, tapi terkadang ada yang bermakna perintah. Ya. Ini juga begitu ya.
Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, afa min hadzal hadis, apakah dari cerita ini, maksudnya ya cerita dari di Al-Qur'an ya, tak jabuna mereka gawuk, yaitu karena ingkar, wa tadhakuna, kemudian mereka tertawa, mengejek ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an tadi itu, wala tabkuna, kemudian tidak bersedih ya terhadap apa cerita yang sebagian cerita yang ada di dalam Al-Quran. Ini kan juga sekali lagi ini kan semacam pertanyaan, karena kasarannya masa nggak bersedih? Ya, artinya berarti Allah memerintahkan apa? Untuk bersedih. Makanya ayat ini kemudian dijadi pembuka dalam bab fadlul buka. Ya, artinya apakah cerita luakan latabkun, kamu enggak bersedih? Itu artinya berarti Allah memerintahkan mafhum mukhalafahnya kan memerintahkan bersedih. Kan Allah bercerita ini, apakah dari cerita Quran ini latabkun, kamu enggak bersedih? Berarti mafhum mukhalafahnya, paham ya? Kan dalam usul fikih itu kan ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu yang terucap dengan jelas. Kulu wasrobu, ya, makan dan minum kan sudah jelas. Aqimus shalah itu mantuk, karena terucap jelas. Ada yang berupa mafhum, masih tidak terucap dengan jelas, perlu pemahaman. Itu mafhum. Nah, mafhum itu ada yang mafhum muwafaqah dan ada mafhum mukhalafah. Ya, mafhum muwafaqahna wa yakhiru lil adhan yabkun. Mafhum itu sesuatu yang bisa difahami, muwafaqah yang mencocoki kayak ini wa yakhiru lil adhan yabkun. Mereka mendelosorkan wajahnya sambil menangis. Mafhum muwafaqahnya bisa difahami yang cocok dengan ayat ini, ya kita diperintah untuk bersedih. Kan begitu? Ya bekun. Beda dengan ini, wa famin hadzal hadis fala tabkun. Apakah dari hadis ini fala tabkun kemudian engkau tidak bersedih? Engkau tidak bersedih. Berarti mafhum mukhalafahnya, apa yang bisa kita paham mukhalafah kebalikan dari wala tabkun berarti tabkun. Artinya apa? Afa min hadzal hadis wala tabkun itu mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Apakah dari cerita ini la tabkun kamu tidak bersedih? Berarti perintahnya adalah bersedih. Itu namanya mafhum mukhalafah. Ya. Nah, dari dua ayat ini sekali lagi, baik yang diperoleh dari mafhum muwafaqah maupun mafhum mukhalafah di ayat berikutnya itu yang terakhir itu kita bisa paham bahwa kita ini didorong untuk untuk adalah perasaan bersedih, cekak bunga ya gitu ya. Gitu. Ya tadi itu loh tapi melihat bab sebelumnya itu yang bagus itu ya enggak bersedih tok ngono ya, enggak, tapi baik yaitu al-jam'u ya, bisa memadukan antara bersedih ya kita juga harus bersenang juga. Jadi jangan kemudian sedih tok istighfar tok ya. Kita kan juga harus memikirkan rahmatnya Allah pada kita. Kan begitu. Ya ada keseimbangan lah antara perasaan sedih dan perasaan senang. Dan itu podo-podo ono dalile rek. Ya ulama-ulama dulu itu juga begitu. Ada yang alirannya bersedih, ada alirannya yang bergembira ya gitu. Jadi kalau bisa ya menggabungkan dua-duanya itu yang terbaik. Jadi ada kalanya kita bersedih, ada kalanya kita juga harus
gembira. Ya. Dulu tuh ada seorang ulama Al-Haddad ya, Ali Al-Haddad ya. Beliau tuh kalau selesai sholat yang bacaan yang sering dibaca itulah istighfar. Ya. Kalau Imam Sadili lain, Imam Sadili yang pendiri tarekat Sadiliyah, ya beliau keturunan Kanjeng Nabi ya dari Sayyidina Hasan ya. Itu beliau kalau selesai sholat tuh cenderung mengucapkan Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena beliau faham bahwa bagaimanapun kita bisa sholat itu atas anugerah dari Allah, sehingga perlu untuk disyukuri. Al-Haddad enggak. Beliau lebih cenderung menyadari bahwa sholat yang telah dilakukan itu ada kekurangannya, sehingga yang diucapkan oleh beliau adalah istighfar. Ya begitu. Ya, iya sesekali ya tadi itu sekali buka, sesekali bersedih, sesekali juga perlu bersenang. Ya supaya nanti kita itu punya kenangan sama Allah tuh enggak Allah serem-serem ya kan Allah tuh kan Asmaul Husnanya itu memang ada Al-Jabbar, memang ada Al-Qahhar, Maha Memaksa. Tapi Allah kan juga punya nama Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Itu artinya kita jangan melihat Allah itu hanya sisi seremnya saja ya, tapi juga sesekali memandang sisi baiknya. Ya, gitu. Ya itu kalau bisa seimbang, karena sisi serem itu supaya kita takut untuk menerjang larangannya Allah. Ya sisi baiknya ya kita berharap kepada Allah ya akan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Nah, begitu. Pun wa Ibnu Mas'udin hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud berkata qala lin an-nabi Nabi berkata pada saya, ya Iqra alayyal Qur'an. Bacakanlah pada saya Al-Qur'an, ya. Nah, Nabi ngomong Iqra alayyal Qur'an ini menunjukkan hal yang baik, ya. Ya, Nabi kalau enggak baik enggak mungkin perintah. Ya, artinya baik bagi kita jikalau kita tuh mendengarkan ayat Quran dari orang lain. Kenapa? Karena beda deh. Kalau baca sendiri itu terkadang kan kita ini disibukkan oleh bagaimana bacaan idhar, idgham, ikhfa-nya. Kan begitu kan? Terkadang opo maneh lek ana calon mertua, yo opo carane suara enak-enak no. Sampai melengking-lengking ya. Kan begitu. Ada nih kok model Cak Nur itu juga ya kan. Tetapi kalau kita mendengar bacaan Quran itu dari orang lain, itu kan kita enggak terganggu oleh tajwid dan lain sebagainya. Kita fokus terhadap makna, biasanya kan begitu. Ya kan? Jadi yang sibuk yo apa carane genahno bacaan itu pasti orang yang baca. Orang yang mendengar itu akan cenderung konsentrasi untuk memahami maknanya. Ya, makanya sekali lagi Nabi dengan mengatakan Iqra ayat Quran itu kita harus bisa difaham bahwa itu ada hikmah. Kita memang terkadang harus begitu. Menyuruh teman kita untuk kemudian membacakan Quran, kemudian kita biar bisa fokus terhadap pemahaman maknanya, gitu deh. Ya. Qultu kemudian saya mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika, aku mau coba nang sampean ta. Walaika unzila, padahal Quran itu diturunkan kepada engkau. Jawaban Nabi gimana? Inni uhibbu, saya sesungguhnya senang an asmahu min ghairi, untuk mendengarkan bacaan Quran min ghairi, dari selain saya. Nah, dari sini
Ternyata mendengarkan bacaan Quran dari orang lain itu di samping tadi itu supaya kita fokus terhadap makna. Kedua, ya gini, kita nyontoh Nabi ya, bahwa ternyata Nabi itu seneng kalau mendengarkan Quran dari orang lain. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi sepatutnya kemudian kita mencontoh juga, kan begitu. Ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita semampu kita pastinya. Faqara'tu alaihi, kemudian saya membaca, katanya Ibnu Mas'ud, membaca kepada Nabi surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadil ayat, sampai saya mendatangkan ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, yaitu ayat fakaifa, bagaimana idza ji'na, kemudian ketika kita mendatangkan min kulli ummatin, pada setiap umat bisyahidin, dengan seorang saksi. Siapa? Ya para nabinya. Yang menjadi saksi itu ya para nabinya. Umat Islam yang menjadi syahid adalah Nabi Muhammad. Orang Yahudi yang menjadi syahid adalah Nabi Musa. Ya, orang Nasrani yang menjadi syahid siapa? Nabi Isa, ya. Wajibna bika ala haula'i, begitu juga kami akan mendatangkan kamu ya ala haula'i, pada umat itu ya kita ini syahidah, yaitu sebagai saksi. Karena Nabi akan dimintai persaksian. Iki wong iki apik wong enggak, begitu nek. Nah, sehingga kan Nabi itu akan teringat kan bahwa umatnya yo enggak semuanya baik kan ya nek. Ono sing rada ndablek ngajine Senin Kemis, lek gak Kemis gak ngaji, kan Senin Kemis itu ya. Ya, ada yang model begitu. Makanya kemudian hasbuka al-an, cukup. Katanya Nabi ngomong begitu kepada Ibnu Mas'ud. Cukup dalam arti jangan diteruskan. Faltafattu, kemudian saya menoleh ilaihi pada Rasulullah, faida ainahu tadrifani. Kemudian saya melihat dari kedua mata beliau itu bercucuran berlinang air mata. Nah, ini harus kita baris bawahi. Pastinya Nabi itu juga buka bersedih. Ya kan? Ya, bersedih. Dan kalau Nabi melakukan itu berarti ada manfaat yang patut untuk kita contoh juga. Andaikan tidak, Nabi gak mungkin bersedih. Kan begitu, Alek? Ya, makanya ini hadis ini kemudian dimasukkan dalam bab fadlul buka, keutamaan dari bersedih. Karena kalau enggak, ya enggak mungkin dimasukkan selain Imam Nawawi, kan begitu. Ya, enggak apa-apa, sesekali kita bersedih itu tak apa-apa. Karena tadi itu ini bisa mendorong kita, memotivasi kita untuk menjauhi larangannya Allah. Buka itu begitu ya. Kayak kemarin khauf itu loh ya. Itu kan sebenarnya kan tujuannya dalam rangka untuk mendorong ngerem kita untuk tidak melaksanakan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan maksiat. Kalau roja itu adalah mendorong kita berbuat hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Ya, itu harus seimbang. Sehingga kemudian ada saatnya kita ini menjalankan perintahnya Allah, dan juga satu sisi kita menjauhi larangan Allah dengan mempunyai khauf dan rojak tadi itu. Gitu rek. Pun wan Anas, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, qala Anas berkata, khutbah Rasulullah pernah berkhutbah khutbatan pada sebuah khutbah masami itu mislahu, yang saya belum pernah mendengarnya sama sekali. Isi khutbahnya ini. Apa kata Nabi berkata, lau ta'lamuna ma a'lamu, andaikan engkau tahu apa yang saya ketahui, ya bukan ku tahu yang ku mau, ya apa itu? LA mail apa?
Iya. Apa punya? Sponsor itu loh. Iya, sponsor elemennya. Iya. Ku tahu yang ku maunya. Ini lau ta'lamu ma ma'alam. Andaikan engkau tahu apa yang saya ketahui. Ini ketemu didengarkan email itu dijadikan apa namanya itu? Sponsor juga nih. Ku tahu yang kau mau. Apa? Ku tahu yang kau yang kau apa? Andaikan engkau tahu apa yang aku ketahui. Apa itu? Rokok LE enak. Ngono aja. Jadi kan umpama didengarkan jadikan sponsor ini. Ya. La dhahiktum qalilan, engkau pasti akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsiran, dan akan apa namanya itu bersedih yang banyak. Ya, di sini yang harus digarisbawahi wala bakaitum ini. Engkau akan bersedih banyak. Artinya apa? Di sini Nabi itu mendorong juga kepada kita untuk memiliki perasaan sedih juga. Kan gitu, Rek? Ya. Sekalipun kemudian sebelumnya Nabi ladhahiktum, ya, apa namanya itu, tertawa itu loh, Rek. Ya, terus ini yang harus sampean pahami. Ini orang tertawa itu karena apa? Kan karena merasakan rahmatnya Allah itu begitu luas. Kailing lemben bahwa Allah itu punya neraka, bahwa Allah itu syari'ul hisab, sehingga dia tertawa. Ya enggak? Iya. Sedangkan orang menangis atau sedih itu bisa jadi karena faktor tadi itu, takut pada Allah, takut akan siksaannya. Kan gitu, Rek? Nah, kemudian sampai harus teliti. Ternyata Nabi itu ladhahiktum qalilan. Walaupun tertawanya sedikit, tapi Nabi itu kan menyebutkan dohak dulu, menyebutkan tertawa dulu. Sama maksudnya Nabi ini, artinya kita paham apa yang disebutkan pertama dengan yang kedua itu sebenarnya yang pertama itu harus didahulukan. Artinya kita ini juga yo bersedih tapi ayo juga harus tertawa gitu. Ingat bahwa rahmatnya Allah itu sangatlah luas. Begitu loh. Jadi makanya di sini di sarahnya ini jadi sampai begini, beliau ngomong begini deh yang pensarah hadis ini. Fafihi ima'un ila annal kamal adamul ghalabatil khauf bihaisu yuaddi ila inqita'i anir raja. Ya. Sebelumnya itu lamma tasyhaduna min madzahirir rahmah, ya, min fadlihi minal akwan, ya, ketika kita melihat jelasnya rahmatnya Allah, ya, kan Allah itu sangat rahmat sekali, sangat sayang sekali. Ya, pagi ini Allah sudah memberikan udara yang segar, yang tidak mengandung racun. Itu kan karena rahmatnya Allah, ya kan? Ya, kalau hujan itu rahmatnya Allah, kemudian supaya tumbuh-tumbuhan bisa berkembang dengan baik. Lek gak hujan, ya iso dolen. Kan gitu kan rahmatnya Allah tok ya. Jadi ketika sudah sangat jelas sekali akan banyaknya rahmatnya Allah itu, dan ini yang diucapkan oleh Nabi yang pertama, maka di sini fafihi imaun ila annal kamal. Ini ada semacam isyarah bahwa yang sempurna itu ada ghalabatil khauf, tidak adanya ghalabatil khauf, ngelindihnya perasaan takut, mengalahkannya
perasaan takut tok yang berada di dalam dirinya hatta yuaddi ila ingkito ini roja bihaisu yuaddi sampai mendatangkan perasaan takut tadi itu ila ingkito ini roja yaitu terputusnya dari harapan terhadap rahmatnya Allah. Itu gak bagus. Ya, jadi ya apa harus kita ini juga ada sisi gembiranya, yaitu dengan melihat sisi baiknya Allah. Begitu deh. Gitu ya. Pun. Nah, setelah Nabi berbicara terkait dohak, kemudian baru bakaitum tadi itu nangis. Ya. Ya ada yang mengartikan begini, tapi juga ada yang mengartikan seimbang tadi itu deh. Ya, seimbang, paham seimbang ya. Tapi kalau saya cocok yang ini karena Nabi menyebutkan yang pertama itu berarti itu yang paling baik, kan begitu. Kayak sampean punya mau memilihkan dua. Sampean pingin nanti yang dipilih oleh yang sampean katakan itu yang sampean inginkan. Kira-kira disekek depan apa di belakang? Depan. Karena sampean ingin berharap itu dipilih. Kalau nggak berharap dipilih pasti diletakkan di belakang. Kalau dipilih bisa sekek buriai. Begitu. Jadi yang dibicarakan di depan itu berarti yang penting. Gitu Rek. Ya. Pun faqala kemudian Anas berkata, faqaddu ashabu Rasulillah, para sahabatnya Nabi sama-sama menutup wujuhahum yaitu wajah mereka, walahum haninun dan mereka menangis terisak-isak. Ya bersedih tadi itu. Ya dari sini akhirnya kita bisa paham bahwa bersedih itu mengandung keutamaan. Kalau enggak, Nabi tidak mungkin melakukan. Para sahabat juga tidak mungkin melakukan. Ya apa manfaatnya? Ya setidaknya tadi itu mendorong kepada kita untuk berhati-hati, tidak gampang untuk menerjang apa yang dilarang oleh Allah. Ya begitu. Jadi sisi positifnya itu. Ya, tapi sekali lagi jangan lupa untuk tertawa itu. Tertawa itu orang sekali lagi bisa tertawa itu karena dia pasti gak eling sisanya Gusti Allah. Sing dieling itu apa? Pasti rahmatnya Gusti Allah. Karena kalau dia eling sisanya Gusti Allah tidak mungkin dia tertawa. Tapi gara-gara dia elingnya itu eling rahmatnya Allah, akhirnya dia bisa tertawa. Atau blas gak ngerti, karena gak ngerti tertawa ya. Kan ada orang yang blas gak ngerti kan itu. Blas gak ngerti bahwa nanti ada surga tapi tertawa ya. Ada. Ya. Tapi supaya ada bedanya kita dengan yang gak ngaji ya, harusnya kita ini bergembiranya itu karena mengingat rahmatnya Allah. Itu yang bagus gitu. Ya daripada bergembira tapi gak ngerti karepe itu kan ada kan orang yang tertawa apalagi yang terlalu terbahak-bahak ya, karena gak ngerti blas itu ada surga apa kan begitu ya. Tapi akan lebih bagus sih kalau kita tertawanya itu akan mengerti terkait rahmatnya Allah kan begitu ya. Ambil contoh ya berangan-angan ya kayak sahabat Nabi juga itu loh ketika bertanya pada Nabi ya, Nabi itu yang menghisab kami ini siapa? Ya Allah. Loh, temenan Nabi? Iya. Benar Gusti Allah? Iya. Bukan malaikat? Bukan. Mendengar jawaban itu para sahabat itu tertawa, ya sambil rodok joget-joget. Ya joget-joget saking senangnya itu bukan karena masuk tahun baru 2025 enggak ya. Karena ngerti ternyata nanti itu yang
mau menghisap mereka itu adalah Allah. Akhirnya Nabi bertanya, loh sampean kok yang menghisap Allah kok senang? Iya, karena Allah itu maha kasih sayang. Beda dengan malaikat. Ya, malaikat itu kan layak sunallah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Cobalah sekelas Sayyidina Umar saja loh. Itu ditanya pertanyaan marrobuka, siapa Tuhan kamu? Masya Allah. Padahal Sayyidina Umar yang ngerti ketbian nyembah Gusti Allah. Sayyidina Umar itu ditanya, Rek. Ya, ditanya. Artinya di situ kita bisa melihat betapa malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Diperintahkan untuk bertanya pertanyaan kufur, ya dijalankan. Walaupun itu orang sing genah-genah, orang yang sangat dekat dengan Nabi. Ngono sik takoni lek aku gak wani rek. Ambil contoh. Ya aku kon takokno. Takonono iku. Mbak Vivi ku ancen anake bapake ya. Lek aku gak mentolo wis genah-genah iku bapake ya, kan begitu. Kan kalau manusia itu ono sifat mentoloane lah. Apa sifat yang apa gak mentolo itu rek? Hah? Ono sifat gak tegone. Malaikat itu tego, raja tega malaikat itu. Ya. Kan malaikat Israel kan pencabut nyawa. Nabi Muhammad jadi dicabut coba. Kan raja tega. Ya. Makanya ketika para sahabat Nabi itu mendengar bahwa yang menjawab menghisap itu adalah Allah, seneng jingkak-jingkak ini. Nah, itu senengnya itu kenapa? Karena faktor tidak tahu kepada Allah apa faktor tahu akan sifat-sifatnya kasih sayangnya Allah? Hah? Tahu karena sifatnya Allah. Lah sing apik yang ini iki. Yang bagus itu model ini. Makanya kenapa kok kemudian para sahabat itu disebut dalam Quran Allah itu ridho pada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah sebagai Tuhan mereka. Ya, jadi Allah sampai memuji itu, memuji para sahabat itu. Yaitu dipuji dengan Allah ridho. Ridho itu sudah di atasnya wali, Ya. Wali itu kan kekasih, tapi kalau Allah ridho, wah di atasnya itu. Gitu loh, Ya, jadi ini yang harus diketahui dan mereka mendapatkan keridhaan itu salah satunya itu. Yaitu mereka tuh beriang-riang gembira karena ngerti, bukan ngerti sekarang tahun baru, tapi ngerti bahwa yang akan menghisab itu adalah Allah. Dan Allah itu menurut pengenalan dari para sahabat, Allah itu adalah zat yang maha baik. Ya, Allah itu zat yang maha. Ini gimana gak baik? Karena Nabi itu sering bercerita kan terkait Allah itu, memperkenalkan Allah itu. Sehingga para sahabat hanya menjadi tahu bagaimana sifatnya Allah. Kan yang bercerita bahwa nanti kata ini hadis Nabi loh, nanti ada orang yang akan dimasukkan ke neraka. Sampai di tepi jurang neraka itu dia noleh ke belakang. Ya, noleh ke belakang. Sambil ngomong, "Ya Allah, sakjane aku tuh punya prasangka baik kepada Engkau bahwa Engkau tidak akan memasukkan saya ke dalam neraka. Saya kok sekarang mau dimasukkan dalam neraka." Ngomong begitu sama Allah, kamu langsung masuk ke dalam surga. Gak sido masuk ke dalam neraka. Loh, ini yang bercerita gini siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Yang bercerita bahwa Allah itu akan menutup aib seorang hamba. Ya. Maka Allah akan menutup aibnya, itu ya Nabi kita. Sehingga para sahabat yang gemar menutup aib saudaranya, berarti dia punya rojak, punya harapan apa? Dosa-dosanya ditutup oleh Allah. Ini yang berbicara ini siapa? Ya Nabi. Itu yang jadi tertanam dalam hati para sahabat. Ya. Yang menerangkan bahwa Allah Rahman Rahim siapa? Ya Nabi. Dan itu tertanam kuat dalam para sahabat. Akhirnya
ketika mendengar nanti yang menghitung, menghisap amal itu Allah, para sahabat senangnya Masya Allah. Karena sudah mancep dalam pikiran mereka bahwa Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, begitu deh. Jadi yang baik itu ngono. Ya, kita ini bertindak laku itu berdasarkan ilmu kasarannya. Ya, kita jadi bukan tidak berdasarkan ilmu. Yang tidak berdasarkan ilmu itu tertawa tapi gak ngerti jelundrunge. Ya, tapi kalau bisa berdasarkan ilmu. Ya, kayak sahabat tadi itu berdasarkan ilmu mereka jingkrak-jingkrak itu. Ilmu yang didapat dari Nabi dan juga didapat dari Allah melalui Al-Quran bahwa Allah itu maha baik. Oleh sampean bonek gak tahu ilmune bondo nekat, ya berat rek. Ya, berat. Gak ono dasare. Pertama kok tertawai. Ya pokoknya tertawa, wah ya dikepuki mek malaikat. Tapi kalau ada tertawanya itu mengerti ilmunya, enggak. Makanya orang-orang yang berilmu itu menghadapi malaikat itu tenang-tenang saja. Ya, Imam Sibawi itu ketika dulu ditanya, siapa Tuhan kamu? Bidang kubur. Si. Ma itu huruf apa? Menanya sama saya. Kan gitu. Jadi karena dia ilmunya kan sudah banyak, makanya dia ngetes malaikat. Saya takut aku ini, ma itu huruf apa? Ya, malaikat enggak pernah ngaji nahwu, ya akhirnya ya gitu. Jadi sekali lagi orang yang model begini ini karena dia ngerti dasarnya. Kayak Sayyidina Umar itu ketika ditanya dia wani muring-muring malaikat. Awakmu kok nakoni aku. Aku koncone iku lho. Nah, sambil menunjuk makom dari kan makomnya Sayyidina Umar itu berdekatan dengan makomnya Nabi. Aku koncone iku, kok ditakoni kok sampean kok iso takon nang aku. Koncone iku lho, begitu. Ya karena dia sudah sangat paham bahwa Sayyidina Umar itu teman dari Nabi. Nabi juga pernah bersabda bahwa Sayyidina Umar itu adalah termasuk orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Lu saya ditakoni aku kok ditakoni mek sampean ya opo sih? Begitu kan. Jadi artinya apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu berdasarkan ilmu yang dia dapat, ya. Dia dapatnya ada jaminan dari Nabi bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Dia dapat pengetahuan dari Nabi banyak terkait apa namanya ya apa jenenge malaikat itu juga makhluknya Allah. Dan tidak perlu takut kepada makhluknya Allah. Yang hanya perlu ditakuti adalah pencipta makhluk itu yaitu Allah. Jadi harapannya kita ini berdasarkan ilmu begini. Sehingga kalau berdasarkan ilmu itu mantap, tenang. Tapi ilmunya ilmu yang benar, ilmu yang keliru ya. Ya percuma ya. Diwalik-walik dianu sama malaikat tetap ya. Tapi kalau ilmunya mantap ya enggak. Ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.